Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita sampai tafsir surat An-Nasr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Dan al-fathu ini bagian dari nasrullah, pertolongan dari Allah. Artinya pertolongan Allah itu meliputi al-fathu. Seperti ini khusus, ini umum. Wa ra'aitan nasa, dan apabila kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwajan, berkelompok-kelompok atau berjamaah-jamaah, artinya tidak sendiri-sendiri. Lawan dari sebelum datangnya pertolongan Allah, sebelum terjadinya kemenangan, sebelum terjadi al-fathu, manusia masuk Islam itu afrodan, sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Tapi setelah adanya nasrullah dan kemenangan, maka kamu, kata Allah, bisa melihat manusia itu masuk ke dalam agama Islam, ke dalam agama Allah, afwajan, tidak sendiri-sendiri lagi, terang-terangan dan berbondong-bondong. Ketika kamu melihat yang seperti itu, tiga ya, pertolongan Allah, kemenangan, manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka diperintah oleh Allah Rasulnya, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah. Yang tasbih itu disertai dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu tawwaba, maha penerima taubat. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu alaiha, telah berlalu pembahasannya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-khitab, tujuan ayat ini lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam nasrullah, adapun nasrullah, pertolongan Allah, an-nasru, pertolongan itu, huwa taslitullahi al-insana, taslit itu artinya campur tangan. Pertolongan itu atau an-nasru itu adalah campur tangan Allah pada manusia, ala aduwihi, ketika manusia menghadapi musuh-musuhnya. Musuh manusia itu ada tiga, dua di dalam dirinya, tiga di luar, atau musuh yang ketiga itu yang di luar. Yang kalau manusia itu mampu menghadapi dua musuh yang di dalam, yang di luar gampang. Apa yang di dalam itu? Hak syukur. Ya, musuh manusia yang di dalam dirinya itu ada dua. Kalau manusia mampu menghadapi dua musuh yang di dalam, maka yang di luar
mudah baginya. Pertanyaannya, apa dua musuh yang di dalam dirinya? Apa maksudnya? Nafsu. Nah, satu nafsu, kedua apa muji. Ya, hawa nafsu itu masuk satu. Yang kedua apa Pak Muhammad? Syaitan. Jadi syaitan itu bisa masuk dalam dirinya. Kata Rasulullah, setan itu bisa masuk dalam dirinya melalui aliran darah. Kalau dua ini mampu dihadapi, musuh yang di luar itu gampang, ringan, lebih ringan. Nah, tapi kalau yang satu, yang dua di dalam itu tidak bisa dihadapinya, itu apalagi menghadapi yang di luar. Nafsu itu bahan atau amunisi dari musuh yang kedua dalam dirinya, yaitu syaitan. Syaitan itu sebenarnya tidak ada kemampuan ketika manusia mampu mengendalikan nafsunya. Ketika nafsu lemah, itu makanan empuk istilahnya. Peluang besar bagi syaitan untuk menyesatkan atau mengalahkan. Kemana nafsu arahnya itu diterangkan, itu syahwat misalnya. Syahwat kecintaan terhadap dunia itu namanya syahwat. Terus subuhat, hayalan-hayalan, angan-angan kosong. Nah, itu bahan-bahan dari syaitan untuk bisa menyeret manusia ke dalam penyimpangan kesesatan. Kalau dua musuh di dalamnya ini bisa dikuasai, yang luar itu mudah, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di luar ada dua musuhnya, yaitu munafik sama kafir. Mana yang lebih berat, orang kafir apa munafik? Munafik lebih berat. Padahal munafik itu ngerti agama ya, cuma secara zahir, batinnya enggak. Nah, kalau melawan orang kafir, orang-orang awam itu bisa kan pakai senjata saja, tinggal dipakai senjata atau pakai pedang, semua orang bisa. Tapi kalau melawan orang munafik itu harus pakai hujah, pakai ilmu. Itu yang bisa hanya para ulama. Sehingga para ulama itu disamakan oleh Allah dengan bintang-bintang untuk melempari musuh-musuhnya dari syaitan. Yang disebut an-nasru, pertolongan Allah atau nasrun di sini adalah campur tangan Allah pada manusia untuk agar manusia ketika manusia itu menghadapi musuhnya. Musuhnya itu siapa? Tadi bihaitsu yatamakkanu, yaitu oleh Allah dikokohkan. Bentuk pertolongannya oleh Allah dikokohkan, dikuatkan. Wa yahdhaluhu wa yukabbituhu, kemudian direndahkan oleh Allah, dilemahkan musuh-musuhnya. Wa yakbituhu, kabata ini asalnya dibanting oleh Allah. Dibanting bahasa Arabnya seperti ini. Tapi maksudnya ya dilemahkan oleh Allah musuhnya, sementara manusia itu dikuatkan. Nah, wan nasru ada, dan pertolongan itu atau an nasru a'dhamu sururin. An nasru itu termasuk paling besarnya sesuatu yang membahagiakan atau yang menyenangkan. Satu yang paling menyenangkan manusia baik di dunia maupun di akhirat itu adalah ketika manusia mendapatkan an-nasru, pertolongan. Pertolongan melawan nafsunya itu juga enggak mudah. Bahkan kebanyakan orang dikalahkan oleh nafsunya. Dan di hadapan nafsu itu manusia cuma dua, tidak ada yang ketiga. Pertama, orang yang sukses, orang yang berbahagia, yaitu orang yang mampu menguasai
mampu mengendalikan nafsunya. Dan yang kedua, orang yang binasa, yang celaka, yaitu orang yang dikuasai oleh nafsunya. Kalau sudah dikuasai nafsunya, dia seperti orang yang dalam penjara, dibuat mainan seperti bola di kaki anak-anak kecil, tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan. Nah, tidak ada yang ketiga, hanya orang yang menguasai nafsunya atau dikuasai oleh nafsunya. Ya sululil abdi, an-nasru itu perkara yang paling menyenangkan yang didapatkan oleh hamba fi a'malihi, di dalam amalannya. Di sini menyandarkan bahwa ketika kita mampu menguasai nafsu, maka itu semata-mata an-nasru dari Allah. Itu adanya pertolongan dari Allah, adanya rahmah, adanya taufik dari Allah, ditolong oleh Allah orang itu untuk bisa menguasai nafsunya. Maka sangat senang. Contoh kalau dalam sholat ya, dalam sholat, untuk orang itu bisa sholat dengan khusyuk, itu tidak akan sampai kepada kehusuan ketika orang itu belum bisa menguasai nafsunya. Karena nafsu tadi mengajak untuk menghayal, mengajak untuk nuruti subuhat. Hayalan-hayalan itu hadir. Belum nanti syaitan, memang kata Rasul, ketika azan, syaitan itu menjauh. Tapi setelah saya azan, dia mendekat lagi. Ketika iqamah, setannya menjauh lagi. Selesai iqamah, datang lagi. Sudah punya, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya target-target, punya program-program bagaimana supaya orang sholat ini tidak dapat pahala sama sekali. Yudzakiru hada wa yudzakiru hada, kata Rasul, diingatkan ini dan diingatkan itu. Sehingga seringnya dan banyaknya orang sholat itu hanya zahirnya saja, adapun batinnya nggak sholat. Habis takbir sudah kemana-mana hatinya. Lah orang bisa mencapai kehusuan sebagai ruh sholat, yang menjadikan sholatnya dikatakan sholat yang hidup, ketika orang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal muntasor, karena orang yang ditolong, yajidu niswatan azimatan, dia mendapati niswatan azimatan, kegembiraan atau kebahagiaan yang besar, bisa sholat dengan khusyuk. Kalau sudah mampu sholat dengan khusyuk, Masya Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan orang sholat itu ada 5 macamnya. Karena 5 mungkin tidak kita bahas malam ini, insya Allah lain waktu. Yang jelas yang terakhir, orang ketika sholat itu sudah mampu menjaga mulai dari syarat sholatnya, dijaga dengan baik, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnah sholat. Ada 4 ya, syarat sholat, yang kedua apa tadi? Rukun sholat, yang ketiga kewajiban sholat, yang kelima, yang keempat sunnah-sunnah sholat. Kan kita harus tahu apa saja syarat sholat, apa saja rukun sholat, apa saja kewajiban sholat, apa saja sunnah-sunnah sholat. Itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia letakkan hatinya, dia pusatkan, dia fokuskan hatinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih dari seruan-seruan nafsunya. Ketika sholatnya yang demikian, maka benar-benar orang itu merasakan asyiknya sholat.
merasakan nikmatnya sholat, yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qurrata ayun, penyejuk hati. Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, kata Rasul, dijadikan penyejuk hatiku itu dengan sholat. Nah, itu sudah tingkatan kelima dari 5 tingkatan sholat. Nah, sehingga ketika beliau menghadapi masalah besar, beliau selesaikan dengan sholat. Ketika beliau menghadapi permasalahan-permasalahan, beliau sholat. Dia panggil Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, mari kita istirahat dengan sholat. Ingin tenang, ingin bahagia jiwanya, itu dengan sholat. Nah, kalau kita kan ingin segera selesai kalau sholat, ya, karena tidak merasakan manisnya sholat, tidak merasakan sejuknya ibadah sholat. Sampai beliau bengkak kakinya, itu pun asik beliau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berdiri menghadapkan diri kepada Allah baik secara zahir maupun batin, itu sholatnya khusyuk. Nah, ingin Rasul baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu mungkin sampai 5 juz. Itu ya tenang aja. Kalau kita sak lembar aja sudah berundel, sudah berdeham-deham yang makmumnya. Besok sudah nggak adil lagi. Kenang sholatnya jadi sumpek, ya. Sholat kok malah sumpek, kan terbalik sudah, kebalikan dari yang diinginkan. Nah, artinya sebaik-baik, paling nikmatnya bermunajat, berbincang-bincang. Kalau munajat itu artinya berbicara tapi tidak suara keras, itu namanya munajat. Sebaik-baik munajat itu, paling nikmatnya bermunajat itu memang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Dalam sholat. Isinya sholat tasbih, kemudian zikir, kemudian doa. Wa farhan wa taraban, orang yang ditolong akan merasakan kenikmatan yang besar, kebahagiaan, ketenangan jiwa yang sangat bahagia. Lakinnahu idza kana bihaqqin fa huwa khairun, hanya saja an-nasru, pertolongan, jika itu dalam perkara yang benar, fa huwa khairun, maka an-nasru itu baik. Karena pertolongan itu tidak selalu dalam kebaikan. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu memenangkan musuh-musuh Islam, seperti pada perang Uhud, ya. Itu sempat Rasul terpukul mundur. Juga di awal perang Hunain dan seterusnya. Muslimin sekarang, kira-kira muslimin ini dalam kondisi menang apa kalah? Nah, maka kalau kita lihat di negara-negara muslimin seperti mana, Aljazair dan seterusnya, di negara-negara muslimin yang dikalahkan oleh orang-orang kafir, nah maka itu artinya pertolongan di sana terjadi walaupun bukan pada perkara yang benar, dengan adanya hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah memenangkan orang-orang kafir. Wa qad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku itu ditolong oleh Allah dengan ru'b.
sejauh perjalanan 1 bulan. Ai anna aduwahu, maksudnya hadis ini bahwasanya musuh beliau mar'ubun minhu, dibuat oleh Allah itu ketakutan. Saya sudah tahu bahwa Rasul mau nyerang kampung ini, maka orang di kampung ini sudah merasakan ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat mereka ini ketakutan. Idza kana bainahu wa bainahu masafata sahrin, itu sebulan sebelumnya, sebulan sebelum Rasul berangkat ke sana, masyarakat orang yang musuh yang mau diserang itu sudah ketakutan. Warrabu asyaddu syai'in, dan rasa takut ini merupakan penyebab terbesar yaftaku bil adu, untuk bisa menyergap musuh. Musuh itu mudah disergap ketika musuh itu dalam keadaan mar'ub tadi. Mar'ub, orangnya sudah dipenuhi dengan rasa takut. Nah, sehingga di situ kalau kondisi seperti itu pemilahannya gampang. Artinya orang-orang yang dibunuh itu hanya yang memang berhak, yang dibolehkan. Karena ada beberapa orang yang tidak boleh dibunuh, seperti anak-anak, wanita, para pendeta, itu tidak boleh. Juga tidak boleh merusak barang-barang yang nggak ada kaitannya dengan perang, menebang pohon-pohon, bakari pohon-pohon yang memang tidak ada kaitannya dengan perang. Sehingga pemilahannya mudah. Yang diperangi hanya yang berhak diperangi. Li'anna man hasala fi qalbihi ar-ra'bu, karena orang yang di hatinya sudah dipenuhi rasa takut, la yumkinu ayyathbuta abadan, orang itu tidak mungkin bisa kokoh, tidak mungkin bisa kokoh selamanya ketika hatinya sudah goyah, hatinya sudah takut. Nah, makanya ini adanya ra'bu pada musuh-musuh beliau ini merupakan bentuk apa? An-nasru, bentuk-bentuk dari nasrullah. Bal sayatiru tayranir rih, bahkan mental perang itu akan hilang, akan yatiruannya terbang, akan hilang seperti hembusan angin, artinya cepat. Nah, tidak ada lagi. Ini ketika muslimin ditolong oleh Allah, maka muslimin demikian wibawa di hadapan musuhnya, karena musuhnya dibuat oleh Allah apa? Ketakutan. Dan bisa dibalik, kapan musuh itu wibawa, muslimin itu ketakutan. Disebutkan dalam hadis, yusaku antada'a, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atau antuda'a, sebentar lagi kalian itu akan menjadi rebutan. Kama tuda'al akalatu ala kis'atiha, seperti makanan yang dijadikan yang di atas meja jadi rebutan, orang lapar. Nah, muslimin disamakan oleh Rasul seperti makanan yang siap disantap, tiada daya, tiada kewibawaan. Yang wibawa malah musuhnya. Sampai sahabat heran, amin killatina yauma idin ya Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Lah, kata beliau, tidak, jumlah kalian banyak. Lakinnakum wutha'un ka wutha'is-sil, hanya saja kualitas kalian itu seperti buih. Seperti buih. Ya, buih itu cuma
kelihatannya aja besar tapi nggak ada apa-apanya. Yang biasanya itu hanya nutupi air ketika terjadi banjir misalnya, yang atasnya itu bui, airnya di bawah. Tunzaul mahabatu ala qulubi aduwikum, kata beliau. Dicabut oleh Allah wibawa kalian dari musuh kalian. Wibawa kalian itu oleh Allah dicabut dari musuhnya. Artinya yang wibawa siapa? Musuhnya. Wa tudau ala qulubikum alwahnu, dan diletakkan di hati kalian alwahnu. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasul? Apa itu wahn ya Rasul? Hubbud dunya wa karahatul maut. Kalian cinta dunia, takut mati. Nah, ini virus penyakit yang sekarang banyak menimpa muslimin. Kondisinya seperti itu, sehingga muslimin tidak wibawa lagi. Yang wibawa orang-orang kafir, maka seperti itu akibatnya. Diterangkan oleh Rasul dalam hadis yang lain, idza tabayatum bil ina, kalau kalian sudah sibuk dengan jual beli riba, rentenir. Waraditum bizar'i, kalian sibuk dengan pertanian. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan peternakan. Itu dunia semua, ya. Sallallahu alaikum dzullah, maka Allah timpakan pada kalian kehinaan. Terhina. La tunzauna hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan diangkat kehinaan itu oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kalian sudah mau belajar agamanya, Al-Quran dan As-Sunnah diamalkan dengan ikhlas, maka kualitas kalian seperti air, bukan seperti apa? Buih tadi, wibawa Allah angkat. Demikianlah negara-negara dimanapun di dunia ini yang dikatakan negara muslimin, kenapa mereka dikalahkan? Seperti tadi Aljazair dan Syria, ya. Asad itu mana? Syria. Atau negara-negara muslimin lainnya, tidak ada penyebabnya kecuali itu. Maka kalau ingin dimenangkan, ingin ditolong, syaratnya kembali kepada agama Allah. Pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah, diamalkan, diperjuangkan. Nah, faqauluhu idza jaa nasrullah, maka firman Allah apabila datang pertolongan Allah, ai nasrullahi iyyaka ala aduwika, apabila pertolongan Allah kepadamu menghadapi musuh-musuhmu. Wal fathu, dan juga datang kepadamu al-fath, ma'tufun ala nasri. Al-fathu di sini digandengkan oleh Allah kepada an-nasru. Wa'atfu ala nasri, kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan an-nasru? Ma'annal fatha, bahwa padahal al-fathu, kemenangan itu, minan nasri, termasuk dari kemenangan itu, termasuk dari an-nasru, pertolongan. Tanwihun bisa'nihi, ini dalam rangka untuk mengangkat ini, mengangkat tentang masalah al-fathu. Wa huwa min babi atfil khas alal am, ini termasuk penggabungan yang khusus kepada yang umum. Yang khusus ini fathu, yang umum itu nasrun, karena kemenangan ini bagian dari an-nasru, pertolongan. Nah,
Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Contoh lainnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Surat Al-Qadar ayat 4. Turun pada malam Lailatul Qadar itu ya, al malaikatu, para malaikat, warruh, dan juga arruh. Arruh di sini siapa? Jibril. Padahal Jibril itu termasuk apa? Malaikat. Nah, jadi di sini turun malaikat dan Jibril. Kenapa kok Jibrilnya disendirikan? Itu yang dimaksud tadi, bahwa Allah di sini menggandengkan yang khusus kepada yang umum. Ai fi lailatul qadari, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Fa Jibrilu minal malaikatu, maka Jibril ini termasuk malaikat. Wa khassahu, kenapa masih disebutkan secara khusus? Li syarafihi, karena kemuliaan Jibril. Telah turun malaikat juga Pak malaikat Jibril. Nah, itu karena mulianya Jibril. Telah datang Pak tentara sama komandannya, misalnya komandannya disebut ya, kayak gitu. Wa al yang dimaksud di sini al-fathu. Wa al fil fathi, al pada al-fathu, lil ahdi dzihni. Al di sini bermakna al-ahdu dzihni. Al-ahdu dzihni ini suatu yang sudah difahami. Ahdu dzihni itu maksudnya suatu yang sudah difahami oleh orang. Misalnya kalau contoh di keseharian kita, telah datang presiden, orang sudah paham bahwa yang dimaksud di situ adalah Pak Jokowi. Ya, itu namanya ahdu dzihni. Tidak akan berpikir Prabowo atau siapa lainnya. Nah, ai al-fathul ma'hud al-ma'ruf fi adhanihim, maksudnya kemenangan yang sudah ma'ruf, sudah difahami oleh muslimin dan sudah ma'ruf kemenangan itu. Fi adhanihim, di pikiran-pikiran, fi adhanikum, di pikiran-pikiran kalian muslimin. Wa huwa fathu Makkah, yaitu apa? Fathu Makkah. Wa kana fathu Makkah, dan fathu Makkah, kemenangan Mekah, fi Ramadana, pada bulan Ramadan, minas sanati tsaminati lil hijrah, pada tahun ke-8 Hijriah. Wa sababuhu, sebab terjadinya kemenangan Mekah atau fathu Mekah. Nah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma salaha Quraisyun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyetujui perdamaian dengan, artinya tidak saling menyerang bersama Quraisy, fil Hudaybiyah, di tempat perdamaiannya di Hudaybiyah. Fis sanatis sadisah, pada tahun ke-6 Rasul mau ke Makkah, tidak boleh, maka terjadi as-sulhu namanya, perdamaian, perjanjian tahun depan pada tahun ke-6. As-sulhul masyhur ini sudah, perdamaian ini sudah masyhur, sudah dikenal. Naqadat Quraisyul ahda, maka kaum Quraisy itu membatalkan, melanggar perjanjian 2 tahun dari perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy yang melanggar dulu. Faghazahum, maka Nabi memerangi mereka. Faghazahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerangi mereka karena mereka melanggar perjanjian. Dan itu juga masuk isi perjanjiannya, yang melanggar serang. Wa kharaja ilaihim, dan Rasul keluar menuju Makkah
minal madinati dari Madinah binahwi asrati alafin muqatilin, dengan membawa pasukan 10.000, banyak 10.000 ya. Kharaja mukhtafiyan, beliau keluar dalam kondisi mukhtafiyan. Mukhtafiyan itu senyap, jadi namanya serangan senyap atau serbuan senyap. Wa qala Allah, beliau berdoa, Allahumma ya Allah. Kok artikan ya Allah? Ini mimnya itu penggantinya ya. Asalnya ya-nya di depan. Ya Allah. Kalau nggak ada mimnya. Kalau diterjemah ya Allah gitu ya. Ya-nya disebut ya nida, ya seruan, huruf panggilan. Namanya ya nida. Lah Allahnya yang diseru. Ya Allah. Kemudian di sini diganti mim. Kenapa kok diganti mim, kok bukan nun misalnya, bukan lam misalnya. Ini mimnya ini menunjukkan jamak. Nah, artinya jamak, apanya yang dijamak? Pada Allah di sini itu terkandung seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diseru. Maksudnya, wahai sesembahanku yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Itu makna mim di sini. Mim apa namanya? Ya gak ngaji tidak bisa, dan tidak boleh ngarang, ya Pak ya. Mim apa? Huruf nida ganti daripada ya. Ya Allah, artinya sudah diseru seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah yang maha kuasa, maha mampu dan seterusnya, maha segalanya. Ammi ahbarana anhum, butakan kabar kami, rencana kami itu butakan pada mereka atau dari mereka. Nah, sehingga benar-benar senyap. Falam yufaji'ahum, maka beliau tidak mendadak mereka, serangan dadakan, illa wa huwa muhitun bihim, kecuali dalam kondisi beliau menguasai, meliputi mereka. Artinya kondisi mereka sudah benar-benar di tangan gitu. Wa dakhala Makkah fil isrina min Ramadan, beliau masuk Makkah tanggal 20 Ramadan. Nah, di kondisi serangannya dadak dan sudah kondisi dikuasai secara lingkungan, sehingga mudah seperti itu. Artinya pemilahan-pemilahan, tidak banyak korban yang memang tidak boleh dibunuh. Di sini coba lihat apakah terjadi pembunuhan. Nah, padahal itu besar, 10.000. Minas sanati tsaminati lil hijrah, pada tahun ke-8 hijrah. Mudfiron mansuron, mu'abbadan, dalam kondisi beliau menang. Mudfiron itu menang, mansur ditolong, muayyadan dikokohkan. Nah, menang, ditolong, kokoh. Nah, hatta innahu fin nihayati, sampai ketika sudah benar-benar Mekah itu dikuasai penuh, ijtama ilaihi kuffar Quraisy, dikumpulkan seluruh kufar Quraisy haulal Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Fa waqafa 'alal bab, maka Nabi
berdiri di pintu. Wa Quraisyun tahtahu, sementara Quraisy di bawahnya, Rasul di atas. Nah, kalau urusan balas-balasan dendam, ya udah disembelih satu-satu. Yantadziruna ma yaf'alu, orang Quraisy berada di bawah Nabi menunggu apa yang hendak dilakukan oleh Nabi. Fa akhadha bi'adadil bab, maka Rasul memegang kusen pintu Ka'bah. Wa qala, dan beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian yakini, ya, apa yang kalian yakini untuk aku lakukan pada kalian. Kira-kira apa yang aku akan lakukan pada kalian? Nah, wa huwa alladzi kana qabla sama nisanawatin hariban minhum, padahal 8 tahun yang lalu. Nah, beliau ini kondisi diperangi mereka. Oh, iki dulu yang saya perangi 8 tahun yang lalu. Wa kanul an fi kubdatihi, dan mereka ini sekarang, orang Quraisy sekarang, fi kubdatihi, dalam genggamannya, wa tahta tasarrufihi, dan di bawah keinginannya. Terserah Rasul, sudah mau digoreng, mau dicincang, mau diapakan, sudah. Kondisi mereka sudah ru'ub tadi. Ru'ub itu apa? Sudah, jiwanya sudah keplek, sudah enggak ada mentalnya. Qala, Rasul mengulang, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian yakini, kira-kira apa yang akan aku lakukan pada kalian? Qalu, orang Quraisy mengatakan, khairan, kebaikan. Ahun karim, engkau adalah saudara yang mulia. Wa ibnu ahun karim, dan anaknya saudara yang mulia, itu Abdullah. Nah, qala, maka Rasul menjawab, fa inni aqulu lakum, sesungguhnya aku katakan pada kalian, kama qala Yusuf, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf, Nabi Yusuf, ya, li ikhwatihi, terhadap saudara-saudaranya. Ingat ya, saudaranya Nabi Yusuf itu ada 10 yang lain ibu sama beliau. Sementara beliau yang satu kandung 2, yaitu beliau sendiri sama Binyamin. Saudara-saudaranya yang 10 itu hasud, sampai buat makar, Nabi Yusuf dibuang. Dan sudah ma'ruf perjalanannya, bisa dibaca di dalam surat apa? Surat Yusuf. Nah, kata beliau kepada saudaranya ketika saudara-saudaranya datang rengek-rengek, minta-minta dalam kondisi hina, diingatkan oleh Nabi Yusuf, kira-kira bagaimana saudaramu dulu yang kalian buang? Ya, nggak ingat dia, sudah nggak ingat. Aku adalah Yusuf. Dan dia minta maaf si saudaranya, dan Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum,
La tathriba alaikum al-yauma, pada hari ini tidak ada saling mencela di antara kalian. Tidak ada celaan-celaan. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Ini yang disampaikan oleh Rasul pada orang Quraisy. Nah, jiwa paling besar ini ya, jiwa yang bersih dari apa? Ghil, dari hasud dan dengki. Makanya kita diajarkan oleh Allah baca doa itu, Rabbana, ingat doanya, la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di hati kami ini ghil, kedengkian kepada saudara-saudara kita yang beriman. Enak orang enggak dengki itu, enak hidupnya itu senang, tenang, legowo, dada, lapang dada. Nah, beda dengan orang yang hatinya penuh kedengkian, dipenuhi kedengkian, wajahnya itu sudah wajah kecut, wajah muram. Dia dengar saudaranya dapat nikmat, dia tambah muram, tambah bingung, tambah gelisah. Artinya dia tersiksa sendiri oleh penyakitnya sendiri. Dan kadang bisa berbuat zalim, menyakiti, menjahati seperti ini saudaranya Nabi Yusuf ini. Bahkan lebih jauh lagi yang sangat jelek adalah iblis. Ya, iblis itu hidupnya dulu di mana? Di surga. Sampai terusir dari surga, sampai kekal di neraka, dilaknat Allah. Sebabnya itu, dia penyakitnya sendiri yang menyiksa dirinya itu. Yang didolimi ya nggak apa-apa, orang nggak dolim itu enak, tenang. Syekh bin Baz rahimahullah, kondisi buta beliau, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa hidup beliau. Ditanya, ada yang tanya, kenapa engkau demikian tinggi derajatnya di kalangan muslimin? Amalan apa? Nggak ada, cuma saya nggak ada rasa dengki sedikit pun kepada muslimin. Makanya ikhlas, yang ikhlas baca doa tadi. Apa tadi? Mana tadi doanya? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan kau jadikan di hati kami ini ada kedengkian kepada orang beriman. Nah, pertemuan depan dites ya doanya ya, hafalan. Ini baru. Kata beliau, idhabu, pergilah kalian, fa antumut tulaqa, kalian kondisi tulaqa. Tulaqa itu artinya bebas. Insyaallah ya. Antumul tulaqa, kondisi kalian sekarang bebas. Fa'afa anhum alaihi salatu wassalam, maka Rasul memaafkan mereka. Nah, kondisi mereka memerangi Rasul pada selama 8 tahun perang, mungkin setahun 2 kali perang ya. Mulai dari Badar, Uhud, terus perang. Mungkin setahun sampai 2 kali. Tapi begitu mereka dikuasai, kondisi beliau malah memaafkan mereka. Hadzal fathu sammahu Allahu fathan mubinan. Kemenangan ini oleh Allah disebut atau dinamakan fathan mubinan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memenangkan kalian dengan kemenangan yang jelas. Ai bayinan aziman wadihan. Maksudnya bayin, jelas, aziman, kemenangan yang besar, wadihan, terang.
Walamma hasala, setelah terjadi kemenangan ini, arafan nasu jami'an, manusia semua tahu. Viral, bahasa sekarang viral. Semua manusia tahu bahwa siapa? Annal akibata li Muhammadin, bahwa kemenangan akhir ada di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dauru Quraisyin wa adba'ihi qadin qada, dan seluruh tipu daya makar-makar orang Quraisy dan pengikutnya telah berakhir. Sudah dipahami seperti itu, sudah bubar sudah musuh-musuh beliau. Dan beliau sekarang yang di atas, fasaron nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sehingga manusia masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah afwajan, ay jama'atun, maksudnya berjamaah-jamaah, berombongan-rombongan, ba'da'an kanu yadkhuluna fihi afrodan, yang sebelumnya mereka masuk Islam kondisi sendiri-sendiri. Wala yadkhulu fihi al-insan fi ba'dil ahwal illa mukhtafiyan. Dulu sebelum terjadi Fathu Makkah ini, manusia masuk ke dalam agama Allah mukhtafiyan, sembunyi-sembunyi. Saru yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tapi sekarang mereka masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah afwajan, berombongan-rombongan. Wasaral wufud taridu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah min kulli janibin, dan utusan-utusan berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, min kulli janibin, dari seluruh penjuru. Tidak ada wilayah di Arab, penjuru Arab, kecuali mereka punya utusan, delegasi yang diutus ke Madinah mempelajari apa? Islam. Bahasa kita mondok. Nah, ada delegasi wilayah, memang harus begitu. Kalau wilayah di sini nggak ngerti agama, harus punya apa? Delegasi. Sangat berangkat ngaji, kok mulai kita ngaji gitu. Seharusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Jangan diem, dibiarkan dirinya nggak ngerti agama Allah, nggak ngerti jalan yang benar, itu salah. Nah, hatta sumiyal am, sampai tahun itu dinamakan sumiyal amut tasi, tahun ke-9 Hijriah itu diberi nama Amul Wufud. Amul Wufud, tahun wufud. Wufud tadi delegasi, tahun delegasi. Nah, yaqulullahu azza wa jal, maka Allah mengatakan, idza ra'aita hadhil alamah, kalau kamu sudah melihat ini, 3 yang di atas, pertolongan Allah, kemenangan, manusia masuk Islam berombongan-rombongan. Terutama ini masuk Islam rombongan-rombongan itu kan, ini hanya ini ya. Maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka ini perintah dari Allah bertasbih. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ayat ini, ayat terakhir ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat ini, surat ini menambah iman dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.